hadirin Parents World Vita School. Semoga kita semua dalam keadaan baik dimanapun kita berada. Selamat datang kita tim, leaders, teachers, and staff, juga parents of Vita School, dan teman-teman yang bergabung dari berbagai organisasi. Selamat datang. Senang sekali melihat antusiasme Bapak, Ibu, Saudara meluangkan waktu untuk bersama-sama belajar mengenai family patterns kita. Baik yang kita dapatkan dari orang tua, maupun yang kita turunkan pada generasi selanjutnya. Maaf. Family patterns pasti ada yang positif, dan juga ada yang negatif. Kita akan sama-sama mengeksplorasi semuanya itu dengan harapan kita sebagai generasi masa kini bisa menguatkan patterns positif dan mulai berproses memperbaiki patterns yang negatif. Sebelum kita mulai acara ini, kita akan awali dengan doa. Saya mengundang Bapak Alex Kurniawan untuk memimpin kami dalam doa. Silakan Pak Alex. Terima kasih Bu. Mari Bapak Ibu sekalian kita bersatu di dalam doa. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas perkenan Tuhan kami boleh berkumpul di dalam room Zoom ini untuk berbincang-bincang tentang legacy dari keluarga kami, juga untuk pengembangan-pengembangan yang kami akan dapatkan dari Ibu Iliana Widodo, dan kami berdoa supaya kami boleh mendapatkan pencerahan, kami boleh mendapatkan hikmat akal budi dari surga, dan sepanjang acara ini kami juga diberkati. Dan Tuhan akan memberkati Vita School agar boleh menjadi terang bagi sekeliling kami, tetap bersinar di dalam kegelapan dan menerangi setiap jalan-jalan kami. Tuhan besertalah dengan kami karena kami serahkan seluruh acara ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Terima kasih Pak Alex. Unlocking your family patterns. Workshop hari ini akan terbagi dalam beberapa bagian, yaitu sesi 1, Family Tree and Patterns. Dilanjutkan dengan mengerjakan Family of Origins Inventory. Lalu akan ada small group discussion. Dan kita akan mendengar bersama kunci jawabannya, yaitu pada sesi kedua, Unlocking Your Family Patterns. Dan akan kita lanjutkan bersama dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki pertanyaan selama sesi berlangsung, silakan menuliskan pada Zoom chat box ditujukan pada co-host Q&A. Nah, sudah hadir bersama kita Ibu Iliana Widodo, seorang pengajar, konselor, dan pembangun pelayanan wanita dan keluarga. Ibu Iliana bukan sosok asing buat Vita Family. Ibu ini sudah beberapa kali memperlengkapi Vita Team and Parents. Mari kita berikan sambutan hangat untuk Ibu Iliana Widodo. Ibu Iliana, glad to have you again with us. The time is yours. Selamat pagi, keluarga Vita School. Terima kasih, Bu Patricia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Miss Cindy untuk kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi pada pagi hari ini. Saya bersyukur kepada Tuhan, kita bisa bertemu pada pagi hari ini bersama-sama untuk belajar, kemudian juga karena di situasi seperti ini, kita bisa tetap bertemu melalui Zoom. Jadi waktu, kemudian lokasi juga tidak membatasi kita untuk belajar bersama-sama. Dan juga saya berharap Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dalam keadaan sehat di dalam anugerah Tuhan. Saya melihat Bapak, Ibu, dan teman-teman dan saudara yang hari ini bersemangat. Bolehkah kita berikan virtual love? Ada reaction love-nya. Wow. Puji Tuhan ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, ada Bu Jessica, kemudian juga yang melayani sebagai host dan co-host, dan guru-guru, dan para staf dari Vita School, dan juga para orang tua. Dan topik yang hari ini kita akan sama-sama istilahnya apa ya, belajar, yaitu Unlocking Our Family Pattern. Kita akan benar-benar mempelajari dan juga diri kita, supaya kita bisa mewariskan kepada generasi berikutnya. Saya mau share screen ya.
saya mau mulai dari share screen. Oke, apakah sudah muncul? Saya panggil Miss Patricia ya, Miss Patricia dan Miss Jessica sudah muncul ya. Oke, nah kata orang kalau nggak kenal nggak sayang, saya memperkenalkan keluarga kami. Ini suami kami, suami saya, anak-anak kami. Suami saya bernama Erwin Widodo, kemudian anak kami Anselmo dan Arneta. Kami tinggal di Lipo Karawaci, Tangerang. Kemudian anak kami Anselmo kuliah tingkat 4, kuliahnya di Surabaya, di Petra. Jadi tidak jauh ya dari Vita School. Kemudian setelah setahun setengah online di rumah, sekarang sudah kembali ke Surabaya lagi. Kemudian anak kami yang kedua Arneta, kelas 2 SMA di UPH College. Dan kami melayani di GBI WTC Serpong dengan senior pastor, Pastor Wiryo Hadi. Dan suami saya ditugaskan menggembalakan di GBI WTC Serpong cabang di Lipo Karawaci, di OHCC. Demikian perkenalan dari kami, senang sekali. Dan juga salam kenal untuk yang baru pertama kali kenal. Dan juga ada beberapa yang kita sudah pernah beberapa kali ketemu di acara-acara sebelumnya. Sekali lagi terima kasih ya untuk Vita School untuk kepercayaannya. Dan satu hal juga saya mau sharing sebuah film yang sangat berkaitan dengan topik yang kita pelajari hari ini. Jadi boleh ditonton di Netflix. Dan film ini based on true story. Sehingga bisa mempelajari tentang family pattern yang ada. Dan yang luar biasanya adalah di dalam film ini terjadi pemulihan di dalam family pattern. Bagaimana seorang anak memperbaiki dan berusaha untuk memulihkan dirinya untuk kedepannya menjadi lebih baik. Nah ini bagus banget, boleh ditonton. Lalu buku-buku yang menjadi sumber dari materi hari ini adalah ada 4 buku. 1 buku lagi itu sebenarnya buku bahasa Indonesia, buku kecil, tapi entah bukunya udah kemana, dan buku itu buku langka banget dengan judul Perilaku Buruk yang Diturunkan. Nah kalau buku-buku ini bisa dicari dan dilihat di Amazon. Oke, sekarang saya akan masuk dalam materi ya. Bapak Ibu Saudara, bolehkah saya lihat di sini siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah? Adakah yang belum menikah? Atau rata-rata semua sudah menikah ya? Karena di sini ada lebih banyak parents. Oke, pada saat kita menikah, adakah yang tidak memiliki masalah keluarga? Adakah yang tidak memiliki masalah keluarga? Saya percaya kita semua pasti punya masalah keluarga, betul ya? Ada konflik kah? Kemudian ada hal-hal yang kita nggak pikirkan itu terjadi di dalam pernikahan kita. Sebenarnya masalah keluarga, entah masalah relasi antara suami istri atau masalah relasi antara orang tua dan anak, itu tidak terjadi dalam pernikahan atau bukan sesuatu yang sebenarnya muncul di dalam pernikahan. Sebenarnya masalah keluarga itu sudah ada jauh sebelum pernikahan. Tapi seringkali kita tidak sadari. Masalah itu sudah ada jauh sebelum pernikahan, kemudian bermunculan di dalam relasi, di dalam pernikahan kita. Kenapa? Salah satu penyebab masalah keluarga adalah mental atau jiwa yang tidak sehat. Karena orang yang terluka akan cenderung melukai orang lain. Dan tanpa disadari, kita membawa luka-luka dari pengalaman masa lalu, atau kita membawa luka-luka dari pola-pola keluarga asal kita. Sebenarnya itu sudah kita miliki, kita warisi, tetapi tanpa sadar. Kemudian pola-pola terjadi yang di dalam keluarga asal kita, kemudian itu termanifestasi di dalam keluarga yang kita bangun. Nah, itu sebabnya tanpa disadari kita mewarisi pola-pola generasi. Dan inilah tujuan hari ini kita belajar, yaitu untuk kita mengeksplorasi pola-pola generasi yang tanpa kita sadari ternyata hal tersebut teraplikasi lah, terimpartasi di dalam keluarga kita saat ini. Kemudian juga tanpa disadari kita memiliki luka-luka masa lalu. Dan kalau memiliki luka masa lalu, tetapi luka tersebut belum terproses, atau luka tersebut masih tersimpan di dalam diri kita, tanpa sadar, orang yang terluka itu akan melukai orang lain di dalam relasinya, tanpa sadar. Itu sebabnya
betapa pentingnya untuk kita menyadari diri kita, aware tentang diri kita, kemudian kita mengalami pemulihan. Setelah kita mengalami pemulihan, baru kita bisa mengalami perubahan di dalam kehidupan. Setelah hidup kita berubah, baru relasi dengan orang lain akan mengalami perubahan dan pertumbuhan. Jadi kata kuncinya adalah sadar akan diri kita, kemudian kita berubah, kemudian baru relasi kita dengan orang lain, khususnya dalam anggota keluarga, akan mengalami perubahan. Dan satu hal, pada saat kita menikah, sebuah keluarga itu tidak hanya berdampak kepada keluarga kita saat ini. Misalnya kita menikah nih, keluarga kita tuh tidak hanya berdampak kepada anak-anak kita, tetapi keluarga itu berdampak dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Saya akan memberikan contoh. Ada 2 pohon keluarga, yaitu pohon keluarga dari Jonathan Edwards dan juga dari Max Jukes. Mereka ini hidup di dalam generasi yang sama, tapi kita melihat bahwa mereka memiliki keturunan dan generasi-generasi yang berbeda antara Jonathan Edwards dan Max Jukes. Kita lihat ya contohnya. Yang pertama adalah siapakah Jonathan Edwards itu? Jonathan Edwards itu adalah seseorang yang takut akan Tuhan, kemudian menikah dengan wanita saleh. Takut akan Tuhan, menikah dengan wanita yang takut akan Tuhan. Lalu kita lihat dari generasi kepada generasi berikutnya. Dari 1394 keturunan, 295 orang lulus dari universitas. Ini saya bacakan secara cepat ya. Kemudian 13 orang menjadi rektor, ada yang menjadi profesor, menjadi senator Amerika Serikat, menjadi gubernur, kemudian banyak yang menjadi hamba-hamba Tuhan, lalu juga menjadi hakim, menjadi pengacara, dekan, perwira angkatan bersenjata, misionaris, pengkhotbah, kemudian juga penulis, ada yang bekerja di kantor pemerintah, kemudian di wali kota-kota besar, pengawas keuangan, bahkan salah satu keturunan dari Jonathan Edwards menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Sejarah mencatat tidak ada keturunan Jonathan Edwards yang merugikan pemerintah Amerika Serikat. Lalu kita bandingkan dengan Max Jukes. Siapakah Max Jukes ini? Dia adalah seorang ateis, lalu menikah dengan wanita kafir. Kemudian ditelusuri keturunannya. Waktu saya searching di internet, ternyata muncul gambar ini. Ini adalah salah satu foto keluarga Jukes yang berada dalam penjara. Kemudian ada buku yang ditulis oleh seseorang untuk untuk mengetahui kenapa sih, apa sih yang terjadi di generasi atau di keluarga Jukes. Karena mereka mau meneliti keturunan dari Jukes gitu. Apa yang terjadi? Penyebabnya apa? Menarik sekali. Lalu juga pada saat ditemukan searching di internet di Google, di sini juga ada foto Jukes family member. Fotonya ini juga lagi di penjara. Dan saat ditelusuri keturunan dari Max Jukes, dari 560 keturunan, 300 orang mati sebagai pengemis, 150 orang menjadi penjahat, 7 orang diantaranya pembunuh, 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari setengah keturunannya yang perempuan adalah pelacur. Dan keturunan Max Jukes ini merugikan pemerintah Amerika Serikat cukup banyak ya di zaman saat itu. Kalau dari sini kita melihat bahwa ternyata betapa pentingnya bagaimana kita membangun sebuah keluarga. Dan pada saat kita membangun sebuah keluarga, kita menikah, dampak dari keluarga kita bukan hanya berdampak kepada hari ini, tapi bisa berdampak kepada generasi-generasi berikutnya. Karena kita adalah mata rantai dari lingkaran generasi. Kalau mulai dari kita pulih, sebenarnya kita akan memulihkan generasi berikutnya. Amin. Dan tujuan kita belajar hari ini adalah untuk kita mengeksplorasi pola-pola keluarga yang ada di dalam generasi keluarga kita. Tujuannya bukan untuk saling menyalahkan. Tujuannya adalah untuk semakin kita memahami pola generasi yang ada di dalam keluarga kita, dan juga untuk kita semakin memahami diri kita. Pada saat kita paham, maka biarlah pemahaman dan sesuatu yang Tuhan bukakan itu akan menjadi sebuah terang
yang memerdekakan setiap kita. Dan pada saat kita dimerdekakan dan dipulihkan, itu akan mempengaruhi relasi dalam keluarga, mempengaruhi anak-anak kita. Sehingga kalau kita lihat di Mazmur 112 ayat 1 sampai 2, dituliskan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Karena apa? Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan atau generasi orang benar akan diberkati. Amin. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita memulai masuk dalam materi, saya mau mengajak Bapak, Ibu, teman-teman, dan saudara untuk mengisi sebuah assessment. Lalu assessment ini nanti akan kita bahas di bagian akhir jawabannya ya. Bolehkah saya meminta Bapak, Ibu, saudara, dan teman-teman untuk menyiapkan kertas atau outline ya yang sudah diberikan, yang bergambar seperti family origin inventory yang ada di depan ini. Kita akan mengisi assessment ini bersama-sama. Oke, mungkin boleh disiapkan. Saya boleh memastikan apakah Bapak, Ibu, saudara, dan teman-teman sudah siap semuanya? Boleh saya lihat jempol